Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini kita akan mengunjungi sebuah jejak sejarah yang konon di lokasi ini pernah berdiri sebuah talut atau benteng penghalang air. Talut ini dibangun di saat Kerajaan Mataram Jogja masih eksis atau belum bergabung dengan NKRI, singkatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Keraton Jogja masih berdiri sendiri sebagai nagari yang berdaulat. Dan konon talut ini sudah ada sejak tahun 1920. Keberadaan talut atau tanggul ini sudah tercantum di dalam peta Pundong tahun 1926. Terbitan Topografische Dienst Batavia. Jadi kemungkinan besar talut ini dibangun di era Sultan Hamengkubuwono ke-7 atau ke-8. Meskipun begitu, justru yang banyak beredar di masyarakat adalah di masa Hamengkubuwono yang ke-9. Mari kita ekspedisi lokasi ini langkah demi langkah, detik demi detik. Kira-kira kita akan menemukan misteri apa yang ada di sana. Oleh sebab itulah, jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Nah, ini teman-teman, saya sudah berada di lokasi tempat yang konon lokasi ini terdapat sebuah talut masa lalu ya, atau sebuah benteng penghalang air, atau juga disebut sebagai tanggul sungai ya. Dan perlu pemirsa TV Lebaran ketahui ya, bahwa talut yang akan kita kunjungi ini berada di Sungai Opak. Jadi ini sungai yang terlihat di depan saya ini adalah Sungai Opak ya. Yang konon sungai ini adalah sungai jalur Panembahan Senopati dalam perjalanan menuju pantai Laut Selatan. Dan talut atau tanggul ini dibangun gunanya untuk menghambat air Sungai Opak agar tidak meluap sampai ke daratan. Karena di zaman itu, Sungai Opak ini masih sering banjir besar, hingga sampai menggenangi daratan, di mana daratan itu sudah banyak pemukiman penduduk. Dan zaman itulah yang TV Lebaran sebut sebagai zaman kejayaan dari Sungai Opak, di mana air debitnya masih banyak melimpah, hingga Sungai Opak masih terlihat sebagai sungai yang gagah dan berwibawa. Nah, ini teman-teman, saya sudah di perjalanan, saya tepatnya ada di pinggir Sungai Opak. Saya akan meniti langkah demi langkah, detik demi detik untuk mengekspedisi mencari jejak-jejak sejarah dari tanggul kuno atau tanggul di era Hamengkubuwono ke-8 atau ke-9 di Sungai Opak. Dan saya memulai ekspedisi ini dari sisi utara dari Sungai Opak ya, karena konon tanggul ini itu sampai di Barungan atau di jembatan Barungan itu. Jadi kalau saya berpikir kok sangat panjang sekali, apa mungkin ya, kayaknya mustahil gitulah. Oleh sebab itulah kali ini saya akan mencoba mengekspedisi lokasi tanggul ini dari sisi utara, tepatnya di sisi selatan dari Barungan ya. Dan ini saya akan mencoba turun untuk melihat apakah sisa-sisa dari tanggul kuno atau tanggul di era Hamengkubuwono ke-8 ini betul-betul sampai di sini atau di lokasi ini ya. Jadi lokasi ini itu ada di sisi utara banget ya. Jadi konon tanggul itu dari Barungan, jadi Kali Opak di sisi Barungan itu sampai di Gunung Puyuh. Wah, itu kan panjang banget, itu berapa kilo itu ya. Dan talut ini kan konon lebarnya juga 3 meter dan sangat besar ya. Bagaimana
sebuah talut atau sebuah tanggul yang membentengi sebuah sungai opak yang sangat besar, tentu pondasinya ini sangat dalam sekali dan dibuat sangat kuat ya. Karena dahulu kala konon lagi ya, kan namanya sejarah itu ya konon ya. Konon sungai opak ini sering ibaratnya ya tampil ya, konser ya di panggung banjir ya. Nah, ini kita sebut tampil banjir yang sangat meluap, sangat besar ya. Karena dahulu kala itu menurut TV Lebaran debit airnya itu masih banyak, masih melimpah ya. Jadi kewibawaan, ketampanan dari Sungai Opak ini masih terlihat. Dibuktikan yaitu pernah terjadi banjir besar di sini ya, sampai penduduknya itu bingung ya. Bagaimana ini kok banjir dan sulit mengatasinya. Dan akhirnya sebagai rakyat kecil ya, mungkin mereka juga mengadu kepada rajanya, kepada pimpinannya, bagaimana ini. Akhirnya kerajaan atau keraton Jogja itu ibaratnya ya memberikan bantuan lah dengan cara membangun sebuah talut ya. Dan kita lihat aja nanti tuh bagaimana bentuk talutnya, bagaimana bentuk dari bentengnya ini ya. Apakah ini benar-benar buatan dari Keraton Jogja atau malah justru buatan dari Belanda? Nah, kita tidak tahu, nanti kita ekspedisi bareng-bareng. Kita akan lihat, kita imajinasikan, kita lihat strukturnya dari benteng kuno ini. Nah, ini teman-teman saya sudah sampai di tepatnya di Sungai Opaknya di sisi bawah ini ya. Saya akan menyentuh airnya dan saya akan mengais-ngais, mengotak-atik sambil berimajinasi apakah benar talut kuno atau talut di era Hamengkubuwono ke-8 atau 9 itu sampai di sini. Jika benar talut itu sampai ke sini atau di sini, itu berarti talut ini betul-betul panjang sekali. Mungkin panjangnya itu menyerupai benteng keraton jika dijabarkan ya, dipanjangkan seperti itu ya. Karena ini jaraknya jauh ya, dari Gunung Puyuh sampai di Canden dan Barongan ya. Mungkin bagi orang-orang daerah Bantul atau Jogja tahu ya lokasi ini ya. Jika benar talut ini sampai ke sini atau sampai berdiri di sini dan sampai Gunung Puyuh, itu betul-betul proyek yang luar biasa, besar sekali ya. Nah, setelah saya menyelidiki atau saya menganalisa, saya melihat kondisi dari lokasi ini memang saya melihat ada bendungan dan di sini juga ada talut-talut ya. Itu yang timur sudah jebol ya. Ya itulah talut zaman sekarang ya. Nah, ini talut-talut di sini saya lihat dari bebatuannya, dari sistem pembangunannya, dari struktur bahan-bahannya, ini menurut TV Lebaran atau kesimpulan dari TV Lebaran, ini adalah talut di zaman sekarang. Jadi bukan talut kuno ya, atau talut zaman dahulu. Jadi saya akan meneruskan perjalanan lagi menuju ke sisi selatan lagi. Karena yang jelas ada itu kan memang di sisi selatan talutnya itu. Tapi kan saya mendengar berita atau kabar burung ya, kalau talut itu sampai di sisi utara, jadi sampai Barongan ya, sampai Canden ya. Jadi kan panjang banget ya. Oleh sebab itulah saya datang kemari untuk mengekspedisi langsung apakah benar talut kuno era kerajaan Mataram Jogja ini jejak-jejaknya itu ada di sini, seandainya memang benar ada di sini. Dan juga konon di sini tuh ada ditemukan sebuah jejak sejarah, sebuah kayak apa ya, batu ya. Lah ini teman-teman ya, ini sebenarnya yang saya cari juga dari tadi tuh, dan hampir saya menyerah, nggak ada ya. Tapi di waktu saya mau balik atau meneruskan perjalanan, ternyata muncullah batu kuno ini ya. Kalau batu kuno ini memang pasti pemirsa TV Lebaran sudah tahu lah dari era mana ya. Kalau dilihat dari strukturnya, dari imajinasi waktunya, ini memang di era-era sebelum Mataram Islam ya. Jadi di era-era Mataram kuno ya, atau mungkin Hindu Buddha ya. Tapi kalau dilihat, dianalisis lagi, benda ini memang
bisa juga digunakan di era-era Mataram Islam ya. Jadi sisa-sisa dari Mataram kuno atau Hindu-Buddha itu dipakai kembali di era Mataram Islam ya. Tapi kalau dilihat dari zaman batunya ini kan ini memang di zaman yang memang agak lama ya. Tapi kalau dilihat dari pancaran batunya ini memang bukan kuno-kuno banget ya. Jadi kalau dibandingkan dengan batuan yang kita lihat kemarin di Kulon Progo, di situs Glagah itu ya jauh ya waktunya kuno yang di Glagah ya. Kalau dilihat ini batuan ini memang ya tidak kuno-kuno banget lah ya. Itu menurut TV Lebaran loh. Jadi jangan ada yang protes, kan namanya juga cuma menganalisa. Karena bagaimanapun juga sejarah itu yang tahu benar 100% adalah pelakunya di zamannya atau di eranya ya. Nah ini teman-teman, saya akan melanjutkan perjalanan lagi untuk menguak misteri kebenaran dari talut yang berada di pinggir Sungai Opak ya. Kira-kira kita nanti akan menemukan apa, dan ini saya berjalan di semak-semak yang agak tinggi ya, karena TV Lebaran itu kan kalau mengekspedisi sampai ke akar-akarnya ya, sampai ke yang delik-delik ya. Ini termasuk yang kita ekspedisi kali ini atau lokasi yang kita ekspedisi kali ini. Jadi perjalanan saya ini melewati pinggir Sungai Opak teman-teman ya. Dan di sekitar sini sebenarnya sudah banyak rumah ya. Karena bagaimanapun juga sekarang kita akan mencari hutan belantara itu ya sudah nggak ada ya, jarang sekali ya. Kulon Progo, Gunung Kidul yang kita andalkan sebagai lokasi terakhir ya, pertahanan terakhir dari hutan ya, itu aja sekarang sudah banyak sekali pembangunan ya. Jadi ya sudahlah, namanya juga perkembangan zaman, apalah daya, kita cuma rakyat biasa. Nah ini teman-teman, ini saya juga akan mencari jejak-jejak sejarah di sini, jejak-jejak akan peninggalan-peninggalan, terutama adalah jejak dari talut atau pagar benteng penghalang air Sungai Opak yang dibangun di era Hamengkubuwono ke-8 atau ke-9. Tapi setelah saya lihat di sini tidak ada sama sekali jejak-jejak dari talut itu atau tanggul itu ya. Jadi saya lanjutkan untuk meneruskan perjalanan lagi. Kira-kira di manakah letak talut itu? Apakah benar ada atau mungkin hanya dongeng semata ya. Nah ini teman-teman, saya melaju lagi dengan motor butut saya mencari jejak-jejak sejarah di masa lalu. Karena bagaimanapun juga sejarah akan menjadi bagian dari kita semua. Karena orang yang berani menjalani hidup, dia akan termakan oleh sejarah. Karena bagaimanapun juga kita akan menjadi sejarah pula bagi anak cucu kita. Nah ini teman-teman, ini saya melangkah lagi dan di sini malah semakin lebat atau hutan ya. Tapi ya tenang saja, nanti mesti ketemu rumah. Bagaimanapun mencari hutan belantara itu sudah sangat susah sekali. Nah ini saya akhirnya juga ketemu rumah ya. Yang kita harapkan sih ketemu bidadari di sini. Wah malah takut ya, nanti malah dikira bidadari yang tidak menyentuh tanah. Nah ini teman-teman, saya juga sudah sampai di tempuran antara Sungai Oyo dan Sungai Opak. Di sini saya juga mencari jejak-jejak dari talutnya. Dan setelah saya memutar-mutar, melirik kanan kiri, saya mengotak-atik, saya berimajinasi juga di sini. Ternyata di sini juga tidak saya temukan jejak-jejak bekas talut itu ya. Atau mungkin talut-talut itu sudah rusak ya, atau sudah delik ya. Ya kalau menurut TV Lebaran sih ya harusnya masih jejak-jejaknya, karena kan kalau dihitung waktunya itu ya tidak terlalu kuno-kuno banget ya. Itu kan mungkin di era-era tetap ya awal-awal abad ke-19 ya. Nah ini teman-teman, inilah Sungai Opak yang memang sungai ini erat juga dengan dengan histori Kerajaan Mataram ya. Karena Kerajaan Mataram ini ya baik Kerajaan Kerta, Kerajaan Pleret, Kerajaan Kota Gede itu kan posisinya itu sangat dekat dengan Sungai Opak. Jadi ya tentu Sungai Opak ini menjadi pilar utama juga dalam
berkontribusi ya, berkontribusi ya dalam perjalanan kehidupan di kerajaan Mataram atau di era Mataram saat itu. Nah, ini teman-teman saya melanjutkan perjalanan lagi. Kira-kira kita akan menemukan apa, atau kita malah menemukan bidadari ya. Karena TV Lebaran itu ya kan masih sendiri ya. Jadi cerita yang sangat disukai itu ya cerita Jaka Tarub dan Nawang Wulan ya. Itu adalah cerita unggulan dari para jombloan itu ya, cerita rakyat Jaka Tarub dan Dewi Nawang Wulan. Nah, ini teman-teman saya sudah berada di titik pusat gempa atau apa namanya itu, prasasti ya, atau mungkin tetenger pusat gempa 2006 Jogja. Dan di sini karena saya itu teringat waktu meliput yang kemarin tuh saya menemukan atau melihat sebuah bangunan kuno yang sepertinya bangunan ini ya di era-era Belanda ya. Terus saya berpikir ya, apa mungkin ini yang dimaksud sebagai talut kuno atau talut yang digunakan untuk melindungi perkampungan-perkampungan yang di sebelah dari Sungai Opak ini ya. Nah, ini teman-teman saya akan mendekati bangunan yang terlihat hitam ini ya. Dan saya lihat sih ini adalah bangunan di era Belanda atau era-era abad ke-19 atau abad ke-18 akhir ya. Nah, inikah yang disebut sebagai talut kuno atau talut yang dibangun di era Hamengkubuwono ke-8 atau ke-9 ini ya, sebagai pelindung dari luapan air opak yang di saat itu sering banjir besar ya. Kalau saya lihat sih ini kemungkinan besar inilah titik ya, titik awal ya, ujung awal di sisi utara dari talut kuno ini. Nah, kalau benar ini adalah titik awal dari talut kuno ya, atau talut Kali Opak ini, kemungkinan besar di sisi-sisi selanjutnya akan kita temukan juga bekas-bekas dari tanggul Kali Opak ini ya, tanggul kuno ini ya. Nah, ini teman-teman saya akan mencoba lagi mengekspedisi dari sisi baratnya, dari titik awal tadi, titik awal kita temukan bangunan kuno atau yang kita sebut sebagai titik awal talut ya. Saya akan mengekspedisi di sisi baratnya, dan ternyata benar-benar prasangka dari TV Lebaran itu benar teman-teman ya, karena di sini saya menemukan atau melihat jejak-jejak bekas dari talut kuno yang dibuat di era Hamengkubuwono ke-8 ya. Nah, ini teman-teman saya melihat dari sini atau dari jarak agak jauh ini, saya melihat terpampang sebuah hamparan kayak sebuah benteng besar ya. Dan ini memang kalau dilihat dari imajinasi waktunya memang kayak sebuah talut yang dibangun di era atau di abad 19 awal ya. Coba saya akan mencoba mendekat ya teman-teman ya. Apakah benar yang saya lihat ini adalah sebuah talut yang kita cari-cari dari tadi ya. Kalau benar-benar dahulu kala 100 tahun yang lalu di sini terpampang sangat megah sebuah talut besar Sungai Opak ya, yang dibangun untuk melindungi penduduk di sekitar sini dari luapan air Sungai Opak yang dahulu kala luapannya ini masih gagah perkasa ya, dengan debit airnya yang masih tinggi. Nah, ini teman-teman saya akan mencoba mendekat dan mengekspedisi langsung ya. Dan tepat ya, kok tepat sekali teman-teman, benar sekali. Setelah saya mendekat, benar-benar bebatuan yang terpampang memanjang inilah kemungkinan besar jejak-jejak, yaitu jejak-jejak dari talut atau tanggul besar dari Sungai Opak ini. Dan konon lebarnya itu kan 3 meter ya. Jadi setelah saya naik ke atas ini, terus saya lihat juga ada bangunan di bawahnya tadi. Jadi di sini nih ya. Ini di atasnya itu memanjang ke sana, terus memanjang ke sana juga teman-teman ya, sampai konon itu sampai di dusun Gunung Puyuh ya. Jadi di sisi selatan dari Sungai Opak. Jadi lebarnya benar-benar kalau 3 meter itu ya benar teman-teman ya. Karena di sisi saya itu melihat bebatuannya itu memang
agak tebal ya, maksudnya tebal bentukannya ya. Jadi saya lihat dari sisi kanan dan ke kirinya itu memang sangat tebal sekali. Maaf ya seandainya kata-kata saya itu banyak yang membingungkan ya. Nah ini teman-teman, saya akan mencoba membuktikan juga kalau benar-benar zaman dahulu itu Sungai Opak ini masih berjaya ya, masih banyak debitnya. Jadi kalau kita ukur ya jarak sekarang ya, kalau yang sekarang ya. Jadi lokasi dari benteng itu ada di sana, itu tuh di sana itu ya. Itu. Jadi kemungkinan besar air atau debit dari Sungai Opak itu sampai di sini itu masih besar sekali, masih meluap-luap, bergaya-gaya, berwibawa. Airnya meluap sampai sini. Tuh teman-teman, sampai di sana airnya itu. Karena tanggulnya ada di sana. Kemungkinan besar kalau tanggulnya itu tidak ada, kemungkinan besar juga airnya itu sampai meluap sampai ke luar sana. Berarti kejayaan dari Sungai Opak itu benar-benar ada di masa lalu, di era awal abad ke-19. Ini dibuktikan dengan jarak dari debit air sekarang dengan tanggulnya teman-teman ya. Saya akan mencoba untuk menuju ke sisi selatannya, karena saya akan melihat antara jarak tanggul ini dengan air Sungai Opak yang sekarang itu ada. Kira-kira jaraknya jauh tidak? Coba saya akan melihat ya teman-teman. Seandainya jauh, berarti debit air Sungai Opak ini benar-benar sudah turun sangat banyak sekali ya. Karena kan dahulu kala airnya itu banyak sampai di sepanjang tembok-tembok itu teman-teman ya, dan sangat besar sekali. Bahkan kalau tidak dilindungi oleh tanggul-tanggul itu akan meluap-luap sampai menghancurkan, memporak-porandakan penduduk-penduduk yang ada di sekitarnya. Berarti di zaman itu, di era itu, Kali Opak masih menunjukkan ketampanannya, masih menunjukkan kemudahannya. Nah ini teman-teman ya, kita lihat lagi airnya, air apa, Sungai Opaknya. Nah ini yang saya tunjuk ini dahulu kala tentu airnya itu sampai meluap-luap sampai di situ teman-teman. Kalau sekarang musim hujan pun saya yakin airnya juga nggak sampai di sini nih kok, karena debitnya itu sangat kecil sekarang teman-teman ya. Kita coba akan lihat airnya biar pemirsa TV Lebaran itu percaya ya, kalau airnya itu sekarang sangat surut sekali ya, ada di ujung sana yang sangat jauh dari talut itu. Nah ini teman-teman ya, saya akan memperlihatkan kepada pemirsa TV Lebaran ya. Itu tuh saya melihat lagi jaraknya, itu bentengnya, terus airnya itu teman-teman, airnya itu sangat jauh sekali di sisi tengah. Aduh, saya sampai geleng-geleng kepala ya. Bener ya, bener ramalan dari Ki Joyoboyo ya, bahwa kelak itu kita akan kehilangan kehilangan yang namanya sungai itu, hilang kedungnya, hilang debit airnya, hilang mata airnya gitu ya. Kok mata airnya, sumber airnya itu namanya etuknya itu ya, bahasa Jawanya etuknya gitu ya. Ya inilah teman-teman ya, zaman semakin berjalan meniti takdirnya, membentuk sebuah sejarah. Di sini terpampang sebuah sejarah yang kita baca saat ini, yang dahulu kala Sungai Opak ini begitu besar namanya, begitu wibawa perangainya, dengan debit airnya yang begitu besar, begitu kalau kita gambarkan ya begitu tampan gitu ya. Kayak apa aja ya. Tapi sekarang kita lihat ya, yang di sekitar kita ini sekarang sudah menjadi daratan yang gersang, daratan yang kering, dan airnya kini tinggal sedikit di pertengahan tadi ya, air Sungai Opaknya ya. Kini tinggal kenangan kejayaan, kini tinggal cerita ketampanan dari Sungai Opak. Tanggul-tanggul inilah bukti
tanggul-tanggul inilah saksi-saksi bisu akan kejayaan, akan ketampanan, akan kehebatan dari Sungai Opak. Nah ini teman-teman, saya akan melanjutkan perjalanan lagi, karena nanti kita selesai dari ekspedisi kita ini adalah di sisi ujung dari dusun Gunung Puyuh ya. Karena konon ujung dari Talut ini tuh ada di sana. Nah ini teman-teman, saya akan menunjukkan kepada pemirsa TV Lebaran bahwa dahulu kala lokasi yang saya syuting ini atau kita videoin ini dahulu kala terpampang tinggi gagah talut Sungai Opak yang gunanya untuk melindungi penduduk setempat dari amukan luapan air Sungai Opak. Nah ini teman-teman, saya melanjutkan perjalanan lagi karena memang belum selesai ya. Nanti selesai liputan kita ini jika sudah berada di sisi selatan dari dusun Gunung Puyuh. Nah ini teman-teman, di sini saya akan mencoba melihat sebuah pintu air ya. Jadi konon di sini itu terdapat pintu air dari talut tadi. Jadi seandainya luapan Sungai Opak ini sedang besar-besarnya, itu pintunya itu ditutup ya. Jadi tidak bisa masuk ke daratan atau di wilayah kependudukan masyarakat ya, atau di perkampungan gitu loh. Nah ini teman-teman, saya akan turun dan di atas saya ini adalah sebuah jembatan ya. Ini nama jembatannya Jembatan Nangsri ya, karena lokasi dari jembatan ini ada di dusun Nangsri ya. Dan kalau kita lihat dari struktur jembatan ini ya tentu bukan jembatan kuno ya. Ini adalah jembatan yang masa kini ya di era-era sekarang gitu ya. Dan di sini saya akan mencoba mengekspedisi atau melihat jejak-jejak sambungan dari talut tadi ya. Karena talut tadi itu kan menyambung ya. Jadi terpampang luas, menyambung ya. Jadi sampai sini juga. Makanya saya akan mencoba untuk mencari jejak-jejaknya. Siapa tahu masih tersisa apalah ya, atau mungkin tersisa pukul ya, atau mungkin cetok ya dari tukang-tukang yang dahulu membangun jembatan ini ya. Kok jembatan ya, yang membangun talut ya. Nah ini teman-teman, yang di hadapan saya ini adalah pintu gerbang ya, pintu talut, yang konon seandainya pas terjadi luapan Sungai Opak yang begitu besar, itu pintu ini ditutup sehingga air luapan dari Sungai Opak itu tidak sampai ke daratan atau tidak sampai mengenangi di pemukiman warga ya. Nah inilah teman-teman penampakan dari pintu talut kuno yang konon dibangun di era Hamengkubuwono yang ke-8 atau ke-9. Dan ini juga penampakan dari jembatan Nangsri. Ini jembatan di era sekarang ya. Dan saya akan mencoba lagi untuk mengekspedisi di sisi bawah dari jembatan ini atau di sisi kiri dari pintu talut tadi. Apakah benar terdapat sebuah jejak dari pembangunan talut ya. Nah ini teman-teman, ternyata benar. Saya di sini melihat kayak sebuah batu-batu yang ditata, dan kemungkinan besar itulah bekas-bekas dari talut kuno atau tanggul kuno Sungai Opak yang dahulu dibangun di tempat ini ya. Itulah ya sebuah sejarah, dan kini masih ada dan tinggal mungkin menyisakan puing-puingnya. Dan banyak yang orang tidak tahu ya, ternyata di tempat yang delik-delik seperti ini terdapat sebuah jejak-jejak masa lalu yang masih tersisa. Nah ini teman-teman, saya sudah berada di sisi selatan dari Gunung Puyuh, yang konon talut itu sampai di sini gitu ya. Tapi di sini saya tidak melihat sisa-sisanya, atau mungkin sisa-sisanya ini memang sudah
direvitalisasi atau dibangun talut yang baru, karena di sini itu juga saya lihat banyak talut-talut ya yang masih berdiri kokoh ya. Kemungkinan besar ini talut-talut yang dibuat di era sekarang. Tapi di sini saya juga melihat sebuah bangunan yang agak besar. Kalau dilihat dari imajinasi waktunya memang ini agak aneh ya, agak nyeleneh ya. Jadi kemungkinan besar ini juga dibangun di era-era zaman dahulu. Makanya saya berpikir kayaknya talut itu sudah direvitalisasi ya, atau mungkin sudah dibangun ulang ya. Dan saya juga akan mencoba masuk ke sisi lebih masuk di dusun apa namanya, dusun Gunung Puyuh, dan saya menemukan ini teman-teman ya. Dan ini kalau saya lihat dari strukturnya, dari imajinasi waktunya, ini bangunan batu bata yang mengelilingi pohon besar ini adalah bangunan kuno ya. Jadi kemungkinan besar talut dari Sungai Opak yang dibangun di era Hamengkubuwono ke-8 atau ke-9 itu sampai di sini. Tapi memang saya juga belum yakin benar sih, karena memang saya tidak menemukan jejak-jejak seperti yang ada di sisi utara tadi. Karena yang saya temukan di sini malah talut-talut yang kayak masih baru ya, atau belum lama dibangun ya di era-era sekarang. Atau mungkin ya itu tadi teman-teman, mungkin talut-talut ini sudah direvitalisasi lagi ya. Ya itu aja ya teman-teman laporan dari TV Lebaran. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang bersama dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.